Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau ngomong soal khususnya adalah tangki karatan, atau lebih tepatnya bibir tangki karatan. Cukup banyak motor yang mengalami ini. Nggak terbatas satu merek, tapi khusus untuk merek Honda, terutama yang produksi setelah 2020, itu yang namanya karat termasuk gas ya. Solusi belakangan kita bahas dulu yang komentarnya orang-orang kebanyakan. Kalau itu posting di Facebook seringkali muncul, wah itu kurang perawatan ya. Tapi ya, ketika kita tanya perawatan macam bagaimana, rekomendasinya mesti ngawur ya, sekenanya. Kadang juga nggak bisa jawab. Kalau untuk rangka karatan, rekomendasinya diperiksa dan sering dicuci. Saya salah. Namanya karatan itu kan kena air. Lah ini rekomendasinya kok dicuci. Emang kalau barang karatan ya, tahu ada besi mudah karatan, apa sih yang dilakukan? Ya sebisa mungkin jangan sampai kena air. Itu pikiran sehatnya, pikiran logisnya. Lah kok ini disuruh dicuci, dibasahi. Emang gampang membersihkan seluruh dalaman rangka itu? Apa ya setiap bulan harus dibongkari semua bodinya untuk mencuci motor, mencuci rangka? Sejak kapan masyarakat Indonesia jadi sebodoh ini gitu loh? Sampai ada yang ditunjukkan rangka dibongkar cuci air sabun. Emang air sabun itu bisa mencegah karat? Kalau ada pagar karatan gitu, solusinya apa? Dicuci air sabun? Kan ya enggak toh ya. Justru kalau sebisa mungkin dilindungi dari air. Itu solusinya. Kenapa kok malah disuruh dicuci? Bukannya malah memperbaiki, malah menjerumuskan. Parah lah wis. Betul-betul parah orang Indonesia itu. Keminter, ngasih saran nggak dipikir, sekenanya, biar kesannya itu, wah biar kesannya ada solusinya. Dan ya anehnya ya, sudah tahu yang dikeluhkan itu rangkanya, ya sudah tahu yang dikeluhkan itu tangkinya, bibir tangkinya mulai karatan gitu, terus komentar kurang perawatan. Terus begitu ngomongnya ketika didesak perawatan model bagaimana, diomongi dicuci motornya. Ada juga nguras tangki. Loh, apa-apaan gitu loh. Gitu juga dilakukan berkala tiap bulan. Wedan loh. Siapa yang punya waktu untuk melakukan bongkar tangki tiap bulan? Yang namanya bongkar tangki itu kalau bisa seumur hidupnya motor nggak pernah. Kalau bisa selama memiliki motor itu nggak pernah bongkar tangki. Sekali itu gak sip, apalagi 2 kali, apalagi tiap bulan. Itu gila-gilaan itu.
Itu sebuah saran yang nggak masuk akal. Terus juga ya dikasih resin dong. Dikasih resin itu apa sih? Dikasih resin itu solusi kalau tangkinya sudah karatan, daleman juga. Nggak pernah ada yang ngasih solusi kasih resin di tutup bensin. Tapi ya itu yang direkomendasikan, kasih resin. Lah yang namanya perawatan itu adalah kalau motornya masih belum mengalami, bukan ketika sudah mengalami. Kalau sudah mengalami namanya perbaikan. Contoh kalau karat tipis, apa sih yang perlu dilakukan? Ya karat tipisnya itu dihilangi. Masa harus dikai resin? Orang yang ngasih resin juga pasti sudah melakukan pembersihan karat terlebih dulu. Karena sama saja, sudah berkarat dikasih resin ya masih tetap terjadi karatnya. Yang kemudian terjadi adalah resinnya itu menggantikan logam. Tangki karatan apa solusinya juga sering dicuci tangkinya? Ya enggak juga. Karena namanya tangki, makin sering kena air ya makin merambat lah karatannya. Orang sendiri juga lupa ya bahwa logam itu juga ada yang tipenya tahan karat dan tidak, dan itu tanpa dicat ya. Ada yang namanya stainless steel, ada grade-grade-nya stainless steel. Itu fungsinya apa? Itu untuk menunjukkan logam mana sih yang tahan karat dan mana yang tidak. Kalau khusus untuk yang tahan karat, yang bukan sangat kuat ya, tipenya ada 304, 306, 314, 316, sama terakhir 316L. Bolah penulis selalu kategori logam yang tahan karat, khusus tahan karat itu apa aja. Tapi yang penulis tahu kalau untuk panci masak itu 316L. Ya entah apakah ada motor yang bahannya pakai 316L, tapi ya mestinya minim 316 lah ya. Kalau misalnya 316L itu terlalu mahal, yang 316. Entah yang dipakai Honda itu apa, entah 304 atau lebih buruk lagi ya, nggak tahu lah. Yang jelas resin itu bukan solusi. Terus apa cenenge, cuci motor itu juga bukan solusi. Namanya karat itu ya nggak sekedar hanya ditutupi ya, dicat, diapakan gitu. Nggak sekedar hanya juga, dicuci motornya juga. Karat itu harus dicegah. Kalau ingin tahu mencegah karat itu gimana? Ya lihat tuh kapal laut. Kapal laut itu kena air garam, karatnya luar biasa. Apa yang dilakukan? Ada solusi cat, ada juga solusi sacrifice anode. Sacrifice anode itu apa gunanya? Karena biar kalau misalnya ada reaksi elektrolisis, reaksi apa jenenge itu, reaksi kelistrikan ya, karena timbulnya cairan elektrolit, cairan yang reaktif, yang enggak netral, ada asam, ada basa, ada garam gitu ya. Biar yang bereaksi dulu adalah
anode anionnya itu ya. Biasanya bahannya dari zinc, bisa juga dari aluminium, ditempel ke bagian logamnya. Nanti anion dan dari zinc dan aluminiumnya nanti akan habis duluan, habis bereaksi. Jadi besinya aman, bajanya aman. Itu juga kita bisa lakukan ya. Walau ya entah ya efeknya bagaimana, yang jelas motor penulis semua di ya termasuk NMAX ini penulis pakai tambal panci ya. Yang Beat pakai, yang Next 2 pakai, dan ya walau motor ini pernah kena karat ya. Kena karatnya bukan karena bensin biasa. Kena karatnya ketika mulai pakai aditif minyak atsiri, ada PRF turbo, ada Klinos, pemaneh ya. Jadi untuk mereka yang pakai aditif minyak atsiri, hati-hati ya. Itu bisa meningkatkan resiko karat bibir tangki walau di motor NMAX. Sekarang nggak pernah pakai aditif minyak atsiri lagi, nggak mengalami. Jadi minyak samin caponta, margarin itu tidak membuat karat ya. Ya buktinya ya motor penulis ini, karena dulu pernah karatan parah pakai minyak atsiri, pakai Klinos, pakai PRF turbo. Sekarang sudah nggak karatan lagi. Nanti tak tunjukin lah ya, bisa kelihatan nggak bekas karate ya. Jadi solusi penulis untuk tangki karatan yang belum mengalami itu adalah menggunakan tambal panci untuk bagian logam yang di luarnya tangki bensinnya, terutama di sekitar bibir tangkinya. Itu ya, itu yang perlu dikasih. Terus kemudian solusi berikutnya adalah cari sumber uap airnya di mana, karena ya kemungkinan karat terjadi di bibir tangki karena banyak uap air, banyak sumber uap air yang kemudian muncul naik ke sekitarnya tutup tangki, yang kemudian merambat. Biasanya karat mulai dari bibir tangki dulu, kemudian merambat sampai ke dalam. Kalau sudah sampai ke dalam, repot ya. Walau memang ya motor sekarang injeksi, ono filter bensin nih, resiko mesin macet itu kecil, tapi ya lama-lama pasti akan membawa masalah juga. Kalau filternya wis kebuntu sama rontokan karat semua, yo akhirnya
bakal misalnya dipakai nyendat-nyendat, dipakai apa normal, pakai anteng gitu normal, begitu digaspol langsung batuk-batuk mesinnya, bisa seperti itu ya. Cari uap itu bisa coba cari apakah ada kemungkinan terkumpul air, genangan air di bawahnya tangki, karena penulis lihat ada satu gambar ya, lali tak capture satu gambar menunjukkan bahwa di bagian bawah tangki itu ada cekukan plastik ya, yang membuat air itu bisa terperangkap di situ. Jadi ya maklum lah ya, namanya insinyur Jepang sekarang sudah nggak sepinter dulu lagi. Jadi air itu masih bisa terperangkap di bawahnya tangki, karena air terperangkap, satu, bagian bawah tangki itu mudah karatan, dua, ya uap air bisa naik ke atas yang bisa membuat tutup tangkinya itu jadi lebih mudah berkarat. Jadi ya apa ya, namanya kita beli produk Jepang tapi insinyure rada ya opo gitu ya wis resiko ya, harus dari kita sendiri lah. Kalau insinyure goblok ya apa maneh, harus dari pemiliknya yang rada pinter sidik ya. Jangan sampai sebodoh insinyurnya. Kita harus pakai solusi dan jangan ngikuti orang-orang yang asal ngasih saran ya. Orang-orang yang biasanya mereka itu pemuja insinyur pabrikan. Oh, insinyur itu pinter, insinyur pabrikan itu cerdas sekali, nggak mungkin bodoh gitu loh. Tapi ya biasanya orang-orang seperti itu kalau ngasih saran ya bakal jauh lebih bodoh ya. Maaf, tapi itu kenyataan. Itu sudah terjadi dan banyak terjadi ya, dan ya seterusnya rasanya masih bakal banyak orang yang wah itu kurang perawatan itu. Kalau ditanyai perawatan model bagaimana, jawabannya pasti ngawur. Sayangnya kondisi di Indonesia seperti itu ya. Kok bisa seperti itu? Lah karena pendidikan kita sekarang sudah fokus cuma ke piro? 6 ya. Ke 6 mata pelajaran. Dari 6 itu nggak ada yang berkaitan dengan moral, nggak ada yang berkaitan dengan logika gitu ya. Isinya cuma apal-apalan ya. Matematika apal-apalan, fisika apal-apalan, biologi apal-apalan, sejarah apa maneh, wah bisa apal-apalan pol ya. Yang hubungannya dengan logika jarang. Jadi ya wajar lah kalau orang generasi sekarang, generasi muda-muda itu jadi nggak logis semua ya. Sayangnya seperti itu, karena ya tuntutan keadaan mungkin ya, karena pendidikannya terus ya mau bagaimana lagi, harapnya lano sopo ya. Generasi seperti inilah yang ingin diciptakan oleh mereka-mereka yang menyuruh, oh halnya cuma 6 aja yang penting gitu ya. Ya ombul wis. Tadi ngomong soal pendidikan, yang jelas kalau tangkinya karatan, solusi pertama yang penulis rekomendasikan adalah kasih tambal panci. Yang kedua adalah cari sumber asalnya uap air. Kalau motornya itu rawan karatan, yo jangan sering dicuci lah. Dewa selap air. Jangan full semprot. Wah, air bertekanan sekian juta kiloton gitu ya. Tekanan sangat tinggi, bisa nembus plastik. Ya, janganlah ya. Air bisa kemana-mana, terus bisa membersihkan airnya apa enggak? Percuma dibasahi tapi gak iso dikering, no, malah makin parah ya. Sembol lah wis. Wong kok jadi makin nggak masuk akal. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.